kami kecewa dengan putusan pra peradilan yang Handphone depan deh, Pak. Handphone palak tuh, kami menyatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra peradilan yang Handphone depan deh, Pak. kami mengharapkan satu putusan legal restrict yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra peradilan ini tidak ada. Tapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan timbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra peradilan itu. Buat saya, ini adalah satu apa yang sidang perkara pra-peradilan nomor 5 Siswa Peristiwa Jakarta Selatan atas nama pemohon Asko Krisanto dibuka terduga untuk ini. Mohon hadir ya para kuasanya, termohon hadir para kuasanya. Bagaimana agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Namun sebelum putusan dibacakan, ada dua hal yang permohonan pra peradilan mohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Misal, kalau ada permohonan pra peradilan dari pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: satu, eksepsi tentang permohonan pra peradilan berulang materi pokok perkara tidak pidana korupsi; dua, eksepsi tentang permohonan kabur atau tidak jelas atau sebagainya; tiga, eksepsi tentang perkara tentang objektif; tiga, tentang eksepsi perubahan atau penambahan permohonan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan ayat buat eksepsi dari permohonan tersebut. A1, eksepsi tentang permohonan pra peradilan merupakan materi pokok perkara tidak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam hal ini termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: satu, bahwa pra peradilan bukan lembaga yang berwenang menentukan layak atau tidak sumber perkara dalam pemeriksaan sidang pengadilan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan formil. Penentuan layak atau tidaknya sumber perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan merupakan kewenangan penuntut umum. Oleh karena itu, hakim pra peradilan memenuhi kewenangan pemilihan materi pokok perkara tindak pidana korupsi, apalagi pemeriksaan dalam sidang pra peradilan hanya 20 hari setelah dilakukan oleh hakim tunggal. Dua, bahwa dari pemohon yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan bersama pokok perkara pada bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan dua surat perintah penyidikan tersebut di atas jelas adalah terkait dengan dugaan dua tindak pidana yang berbeda yang disangkakan oleh pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintah penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara. Ini bahwa tidak dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon part 3 BPD yang menyatakan penetapan tersangka oleh pemohon tidak didukung oleh dua alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang bersangkutan, dan justru mengacu pada alat bukti perkara yang lain dan juga inkrah kompleks berkekuatan tetap, sehingga penetapan tersangka tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Maka timbul pertanyaan, apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud modus adalah digunakan untuk dugaan tidak pidana mengenai penyidikan berdasarkan seprindik nomor 152, atau untuk dugaan tidak pidana memberi hadiah janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam seprindik nomor 153, atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus, di mana berdasarkan pada dalil permohonan maupun dari keterangan pemohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Rahul Sekolah dan Rahul Sekolah kriteria. Sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam dua dugaan tidak pidana kepada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar perbuatan tersangka berikut sah alasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada dua dikabulkan, maka terdapat eksepsi permohonan yang lain dan sebetulnya tidak perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum. Menimbang oleh karena eksepsi permohonan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dipertimbangkan hukum lagi, sehingga kemudian hakim berpendapat bahwa permohonan
pra peradilan dari mohon adalah tindakan tidak dapat diterima.